Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Kurniasi, NIM 114 dari kelas Psikologi B 2018. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi ekonomi Islam terlebih dahulu. Jadi, menurut Muhammad Abdul Manan dalam Bahtiar 2017, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Selaras dengan pendapat Khursyid Ahmad dalam Fauzia 2014, ekonomi Islam merupakan suatu cara sistematis yang dilakukan untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini secara universal terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tauhid atau keimanan, yang kedua ada adil atau keadilan, yang ketiga ada nubuah atau kenabian, yang keempat ada khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima ada ma'ad atau hasil. Jadi yang pertama itu ada tauhid atau keyakinan. Tauhid ini merupakan konsep ketuhanan dalam umat Islam, yang mana setiap umat Islam ini diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dalam ekonomi Islam, tauhid menjadi prinsip utama dalam syariah. Oleh karenanya, setiap perilaku ekonomi dalam Islam harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terdapat tindakan yang menyimpang dari syariah, maka akan menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan manusia, baik individu maupun orang lain. Jadi, contoh dari tauhid ini misalnya kita melakukan suatu perdagangan dan tentunya ketika berdagang perlu untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, seperti jujur dalam berdagang. Mengapa demikian? Karena kita yakin dan percaya bahwa aktivitas di dunia ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada adil atau keadilan. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tindakan untuk tidak menzolimi ataupun tidak dizolimi. Dalam ekonomi Islam, sebagai insan yang beriman haruslah adil agar tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Contohnya itu ketika seseorang membangun pabrik di wilayah yang jauh dari pemukiman warga agar tidak hal ini dilakukan agar warga tidak terganggu dengan aktivitas pabriknya. Tindakan ini masuk dalam kategori adil karena orang tersebut tidak ingin menzolimi masyarakat sekitar dengan aktivitas yang ada di pabriknya itu. Selanjutnya ada nubuwah atau kenabian. Salah satu tujuan dari penciptaan Nabi dan Rasul ini adalah untuk menjadi teladan bagi manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah seharusnya kita menjadikan beliau sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Adapun sifat-sifat utama yang harus diteladani adalah yang pertama itu sidik, yaitu benar atau jujur, amanah, yaitu tanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kedua ada tablik atau komunikasi, keterbukaan dan pemasaran. Dan yang terakhir ada fatonah, yaitu kecerdikan dan kebijaksanaan. Contoh dalam nubuah ini ketika seseorang hendak ingin berdagang dan ia menerapkan prinsip berdagang yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana ketika Rasulullah berdagang itu ia tidak mengurangi takaran dan juga mengatakan apa adanya tentang produk yang akan ia jual, dan juga menjelaskan kondisi barang, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Selanjutnya itu ada khilafah atau pemerintahan. Khilafah ini diartikan sebagai pemimpin di muka bumi. Dalam Islam, kita harus mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti negara memegang peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Dengan kata lain, peran negara adalah berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan.
Contoh dari khilafah pemerintahan ini ialah pemerintahan melarang untuk menjual produk-produk haram di wilayah mayoritas Islam. Contohnya itu di Mekah dan di Madinah. Selanjutnya itu ada ma'at atau hasil. Dalam aktivitas perekonomian, Islam memperbolehkan umatnya untuk mengambil keuntungan. Oleh karenanya, salah besar ketika pihak lain beranggapan bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan. Justru dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk mengambil keuntungan. Hanya saja dalam mengambil keuntungan tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan secara berlebihan atau terlalu banyak, dan juga tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang dapat merugikan pihak lain atau orang banyak. Misalnya dalam alat hasil ini, seseorang melakukan penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan barang agar mendapatkan harga yang berlipat ganda. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudaratan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.